Nah, saya kira seperti itu. Tadi video yang ditayangkan cuplikan pelayanan beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, kami sudah menyelesaikan pelayanan tim misi yang dibentuk di gereja kita di tempat ini. Selama pandemi kita berhenti sekian lama dan itu kali pertama kita mulai action lagi untuk seminar dan KKR, melibatkan tim yang cukup besar dan tenaga yang cukup lumayan besar dan tempat yang ditempuh juga cukup jauh, tantangannya cukup besar, tetapi yang perlu Anda dan saya syukuri, berkat Tuhan sangat amat besar. Kan itu. Jadi saya ingat tahun 90-an sebelum saya ke Pontianak, kawan-kawan yang datang ke Kalimantan Barat, begitu pulang ke Jakarta dan mereka memberikan testimoni bahwa Pontianak ada dua hal yang sangat mengerikan. Sebenarnya 3 hal ya. Yang pertama, kalau Anda mau berbicara satu sama lain sore hari atau malam hari, mesti pakai kelambu. Anda masih ngerti apa maksudnya? Kadang-kadang kelambu yang sedang pun tidak kuat, dia bisa terobot masuk, dia bilang. Nyamuk di Pontianak itu pintar, dia bisa mundur dan bisa maju dan dia bisa nyelus ke dalam juga katanya. Cukup mengerikan bagi orang yang tidak pernah datang ke Kalimantan. Dan yang kedua, air di sini seperti coklat, katanya. Ya memang fakta seperti itu. Dan juga jangan suka mandi malam atau cuci makanan. Terlebih kalau Anda mau masak ubi, jangan cuci di malam hari. Terkadang Anda pergi cuci 2, bisa pulang jadi 3. Seperti itu katanya. Dan saya berkata kepada teman-teman yang memberikan testimoni tersebut, ya, yang memberikan kesaksian tersebut, saya bilang kalau Tuhan bisa mengubah air jadi anggur, saya yakin dan percaya. Air yang seperti coklat akan berubah menjadi air yang sangat memberi kehidupan dan dampak buat orang percaya. Dan kami datang dan kami melihat air seperti itu. Lama-kelamaan kami bisa nikmati. Sekian lama kami sudah tidak pernah lagi mengalami air seperti itu. Tapi kemarin begitu sampai saya kaget mau cuci muka. Saya pikir ledeng saya keran saya rusak. Saya tungguin lama. Saya pikir baknya belum dibersihin, saya buang, saya bersihin, tetap sama. Sehingga saya agak sulit untuk cuci muka dan gosok gigi. Salah satu bagian adalah ini. Lalu saya tanya teman-teman di tempat lain, bagaimana dengan kalian airnya? Sama. Jadi airnya air sumur. Ya, tapi ujung-ujungnya jadi sedap juga. Mandi pagi seger banget ya. Itu air sumur campur air sungai dan sebagainya. Semua itu bisa memberikan kita warna sendiri menikmati perjalanan. Namun sebagai hamba Tuhan dan gembala di tempat ini harus berkata satu. Kita bersyukur Tuhan memberi mandat ilahi, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mewujudkannya sehingga KKR bisa selesai dengan baik dan banyak orang jadi berkat. Dan tadi sebetulnya laporan itu hanya kilas sebentar aja, masih ada bagian-bagian lainnya. Bagaimana mereka mengirim video, bagaimana mereka diberkati. Kadang-kala kita mempotret mereka dengan gambar yang ada di gereja kita. Kita mau mereka seperti kita, salah Bapak Ibu. Ketika mereka tidak sama seperti kita, terkadang kita nilai, aduh mereka kok nggak diberkati ya. Kok mereka berat amat ya, kayaknya tiang listrik lebih lembut daripada dia. Itu kan pandangan kita, ternyata tidak seperti itu. Tuhan memberkati orang tidak harus lalu lompat-lompat. Tuhan ingin memberkati orang tidak perlu tumbang kiri dan kanan, nangis dan teriak-teriak. Itu tidak perlu sebetulnya. Tuhan bisa mengubah orang sekejap saja. Ada begitu banyak peristiwa, Tuhan ubah saya pertama kali, cuman saya terima, Tuhan apa salah saya. Lalu berbaliklah seorang manusia menjadi anak Tuhan. Perjalanan waktu
menjadi hamba Tuhan dan ada di Kalimantan Barat sudah 30 sekian tahun. Dan minimal bersama dengan Anda dan sama-sama kita diberkati Tuhan. Cara Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita terlalu pandai menilai pekerjaan Tuhan dengan pengalaman. Akibatnya kita tidak melihat pekerjaan itu seperti apa yang kita alami atau kita harapkan. Kita menjadi orang yang a priori. Sehingga keluar kata-kata bukan jadi berkat. Kata-kata yang sesungguhnya malah mengejas atau menjatuhkannya. Bapak Ibu, setiap daerah, setiap waktu, cara Tuhan bekerja berbeda. Yang terpenting Tuhan Allah kita. Dia Allah yang maha hadir. Terima kasih loh buat jemaat Tuhan yang mendukung baik doa, dana, dan daya. Sehingga kita bisa jalan. Memang tadi itu karena kali pertama misi setelah pandemi. Cukup kita butuhkan dana yang cukup besar. Ya, baik biaya perjalanan, transportasi. Kalau tidak salah 8 mobil ya. Kita berapa? 9 mobil. 10 dengan truk. Yang satu yang bolak-balik, kehitung nggak tuh? Yang pergi pulang hari itu. Wah, itu jalannya cukup memberkati kita, ya cukup memberkati. Saya tidak mengatakan jalannya rusak. Namun tenaga-tenaga yang hadir sana memang terbatas. Saya tidak tahu kenapa kali ini yang ikut tidak terlalu banyak. Ya barangkali sudah lama. Ya tenaga yang datang sana terbatas, semua melayani. Saya lihat cucu saya, ya cucu perjanjian ya, anaknya Erna masih relatif kecil, dia mulai juga melatih dancer. Lalu Yulia ya juga memberikan sharing, juga memberikan arahan bagaimana menari. Ya semua ambil bagian. Kalau yang tidak mengajar, pemusik-pemusik senior kita yang biasa di gereja datang dengan rapi, ganteng gitu ya. Tinggal main musik di sana, hilang semua itu. Baik penatua maupun tidak penatua sama-sama gotong speaker yang cukup berat. Satu butir speakernya kurang lebih 1 kuintal ya. Itu digotong sana, pasang musik sendiri. Waduh, saya lihat semua bekerja dengan bahu-membahu, saling menguatkan, belum lagi menghadapi cuaca yang tiba-tiba hujan dan sebagainya. Tapi nyaman betul, setiap pagi kita makan ikan seger. Wey, belum pernah kita nikmati ikan yang gede-gede. Kemarin saya dikirim 2 ekor jelawat sebesar ini. Ikan jelawat ya, sebesar ini. Kalau Bapak Ibu beli makan di restoran, itu kecil kan? Yang kita temukan bukan dagingnya, tulangnya ya. Nusuk sana, nusuk sini. Kalau yang sebesar ini, nyak potong-potong, ada digoreng, ada ditim, ada direbus, nggak tahu ada diapain lagi. Dan semuanya nggak ada tulangnya. Kenapa? Tulangnya sudah gede-gede, sehingga nggak akan nyusuk kita lagi. Wah, nikmat banget gitu. Ya, di pedalaman makanan ikan itu seperti itu. Konon katanya tahun depan kita kembali lagi ke satu daerah, malah di situ penangkalan ikan sema untuk ekspor. Wow, Anda kalau nanti sudah tiba waktunya segera daftarkan diri. Minimal Anda datang bantu gulungkan kabel kalau nggak bisa ngajar. Ya, tapi kalau nggak bisa datang nggak apa-apa juga kok. Doa saja kami juga senang sekali. Kalau doanya rasanya kurang nyaman, boleh juga dananya juga boleh ya. Jadi semua boleh ambil bagian. Yang penting kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja misi. Ya, Tuhan berkati buat Bapak Ibu yang sudah mendukung semuanya. Dan malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi tadi. Ini merupakan lanjutan khotbah saya 3 minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu tidak lupa dan Bapak Ibu memang suka merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu pasti akan selalu ingat pesan Tuhan 3 minggu yang lalu itu firman Tuhan apa yang disampaikan di tempat ini. Nah, sebelum kita mengutip satu dan lain daripada firman 3 minggu yang lalu, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat sebagai pendahuluan menjadi dasar pemikiran.
2 Petrus pasal yang ketiga, Bapak Ibu, sebetulnya 2 Petrus ini firman yang mengisahkan tentang hari Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang kata hari Tuhan, sebetulnya itu lebih merujuk kepada akhir zaman. Kendati pun kita tahu 2000 tahun lalu hari Tuhan yang dinubuatkan oleh Daniel yang tertulis di dalam kitab Daniel, sebetulnya kata akhir zaman itu ada 2 pemahamannya. Satu disebut akhir zaman dan yang kedua zaman akhir. Kan beda. Akhir zaman itu pada saat Yesus datang itu sudah dibilang akhir zaman karena sudah akhir. Yesus sudah nyatakan diri, itulah hari Tuhan. Nah, dari kedatangan Yesus yang pertama sampai mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua disebut zaman akhir. Inilah sudah masuk di zaman yang sangat amat akhir. Lalu ada apa saja zaman yang sangat akhir ini? Alkitab menubuatkan, sejarah membuktikan. Alkitab mencatat tentang apa yang telah, sedang, dan akan datang. Tapi sejarah sedang membuktikan apa yang sedang terjadi. Karena itu kalau kita merujuk kepada Alkitab, ada beberapa bagian. Saya bacakan buat Bapak Ibu 2 ayat sebagai pesan tulisan ini yang terakhir dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 17 saya bacakan, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan apa? Amin. Ayat yang ke-17 berkata, ada satu tulisan yang sangat amat penting dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebetulnya itu adalah sapaan antara pengajar dengan umatnya, atau pengajar dengan muridnya. Seperti saya, saudara-saudaraku, ini bahasa yang disebut bahasa kontinu atau bahasa normatif. Tapi apa dari bahasa bahasa normatif itu? Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya dan ini merupakan sebuah mengingatkan kembali seperti kita nongkrong ngobrol-ngobrol biasa. Kan kalian semua sudah tahu. 3 minggu lalu kan saya khotbah kayak saya begitu. Saya khotbah apa kan tahu kan? Nah, gitu loh kira-kira ya. Ini bahasa umum hubungan antara pemimpin jemaat dengan jemaatnya. Akan tetapi ada hal yang sangat penting di situ. Nah, ini penekanannya. Karena itu. Nah, itu. Bapak Ibu, kalau ada tulisan karena itu berarti ada rujukan sebelumnya. Kalau ini sifatnya seminar secara ekspositori, Bapak Ibu perlu 1 hari untuk dengarkan saya menjelaskan secara detail ayat per ayat. Kalau kita di sekolah teologi minimal 1 semester kita untuk mempelajari apa isi daripada yang dikatakan karena itu. Bilang sama sampingnya, karena itu. Karena apa? Karena itu Bapak Ibu perlu ambil komitmen pulang di rumah baca perikop ini dari ayat yang pertama. Jikalau Bapak Ibu masih mau lebih lagi menambah wawasan dan perbendaharaan kebenaran dalam hidupmu, baca dari surat pertama sampai surat kedua. Karena perikop ini menjelaskan. Dia katakan dari semula saya sudah mengingatkannya. Dan inilah surat yang kedua merupakan rangkuman. Kalau boleh saya menggunakan istilah, inilah kesimpulannya.
Oleh sebab itu dia katakan pesan sangat penting buat Bapak Ibu malam ini sebagai anak muda di tempat ini, atau anak bangsa, atau manusia yang berada di Indonesia. Kita tidak lepas daripada talian kehidupan globalisasi pasca modern yang sifatnya banyak materi yang terkadang kita rasa itu baik, sehingga bisa mempengaruhi cara kita berpikir, akibatnya merusak suasana hati dan tidak jarang mendegradasi moral kita. Kehilangan esensi kemanusiaan, maka hidupnya cenderung kurang beretika. Itulah sebabnya di situ dikatakan, karena itu waspadailah terhadap mereka yang mengaku menjalankan kebenaran. Pada dasarnya mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Kan dua ayat ini ngomongnya begitu. Sebab ada begitu banyak orang yang bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah-indah. Seakan-akan itu baik, seakan-akan itu benar. Sesungguhnya mereka tidak mengenal hukum Allah. Memang Allah kita penuh kasih, itu jelas. Tapi Allah kita juga adil. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Itulah sebab dia berkata iya kata iya, tidak kata tidak. Kendati pun saat kita harus berkata tidak, kita diperhadapkan mahkamah agama dan hukumnya terkadang kepala kita harus hilang. Tetapi dia katakan iya tetap iya, tidak kata tidak. Sebab kalau di luar itu berasal dari si jahat. Nah, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak pengajaran dan bisikan-bisikan yang mempengaruhi cara berpikir kita. Tak apa-apa, ini kesempatan, yang penting gua raih dulu. Masalah besok urusan nanti, yang penting gua dapatin dulu. Nah, itulah disebut degradasi moral dan kerusakan etika kehidupan. Maka itu perlu kita waspadai. Lalu pesan apa yang sangat penting di sini dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ini menjadi topik kita loh Bapak Ibu. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bilang sama samping kiri kanan. Sesi yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Coba kita renung sejenak. Sekiranya kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia yang normatif, kata bertumbuh berarti barang itu bisa diibaratkan seperti benih. Ya kan? Bertumbuh kan seperti benih. Sesuatu yang hidup. Anda harus bertumbuh dewasa. Berarti berproses kan. Nah, kasih karunia itu penting. Bukankah 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu sudah saya sampaikan di sini, kalau kita ingat ya, dalam Efesus pasal yang kedua, kalau kita baca dari pasal kedua ayat yang ketiga sampai ke 10, saya membuka kitab pembacaan sebagai dasar perenungan. Namun saya titik beratkan di ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan apa? Karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Karena apa? Kasih karunia diselamatkan oleh iman. Kalau kita sempitkan, kita keluarkan menjadi ada 3 anak kalimat. Dan ketiga-tiganya
merupakan kata benda. Ingat ya, kasih karunia itu merupakan kata benda. Diselamatkan juga sama. Kemudian iman juga sama. Paham Bapak Ibu? Nah, Alkitab menerangkan bahwa keselamatan itu kamu dapatkan dari mana? Keselamatan itu didapatkan dari kasih karunia. Lalu pertanyaannya, dari mana kamu dapatkan kasih karunia? Iman. Dan Alkitab katakan, kalau engkau sudah diselamatkan karena kasih karunia, kerjakanlah keselamatan itu. Lalu pertanyaannya, apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan? Ya kan? Oh, kerjakan keselamatan, ya kerjakan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan Anda dan saya. Itu memang kata benda, tapi benda abstrak, benda ilahi. Ya kan? Betapa besar kasih-Mu Allahku. Yesus Kristus itulah sang kasih karunia. Betapa besar kasih Allah kepada Anda dan saya. Maka Dia inkarnasi sebagai manusia datang ke bumi ini. Disebabkannya Dia katakan, barang siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada kasih karunia, ia diselamatkan. Minggu lalu saya juga bertanya, sebetulnya keselamatan itu apa? Dan yang kita tahu sehari-hari ini pengajaran, kamu sudah diselamatkan loh kalau percaya Yesus. Terus apa? Ya diselamatkan, ya pergi ke surga kalau mati. Kan begitu. Betul nggak? Pemahaman kita begitu kan? Coba berpikir. Anda sudah diselamatkan belum? Oh udah, pastor. Maksudnya apa? Ya kalau mati masuk surga. Siapa yang sudah diselamatkan? Semua toh? Betul nggak? Nggak yakin? Amsyong loh kalau nggak yakin. Betul nggak? Siapa yang udah percaya diselamatkan? Gak ada yang berani angkat tangan, takut dijebak. Kalau Anda percaya Yesus, pasti Anda berkata, saya udah diselamatkan. Tapi pemahaman kita tentang keselamatan itu apa? Oh masuk surga, pastor kalau mati. Pertanyaan saya yang kedua, surga Anda lebih baik daripada dunia atau tidak? Siapa yang percaya surga lebih baik dari dunia, lambaikan tangan. Lalu yang percaya surga lebih baik, Tuhan Yesus lihat loh. Siapa yang percaya surga lebih baik dari dunia? Enggak ada yang berani angkat juga. Ini Anda ini ngerti atau enggak sih? Kan lebih baik dari dunia kan? Lebih indah dari dunia fantasi, lebih indah dari Singapura, lebih indah dari mana? Jepang, Tiongkok, Amerika, lebih indah. Pasti surga tidak ada bandingnya di dunia ini. Setuju dengan saya? Setuju enggak? Siapa yang setuju dengan saya? Surga tidak ada banding di dunia ini. Nah, kalau Anda setuju, saya cuma tanya satu. Anda suka ke Jepang? Kadang-kadang kita kredit malahan. Anda suka ke Amerika? Nggak punya duit juga kadang kita kredit. Kalau surga lebih baik daripada dunia, seharusnya Anda lebih suka ke surga. Siapa yang lebih suka ke surga? Kalau yang satu ini, entah dulu pastor, saya belum punya rumah. Saya belum punya istri, saya belum punya suami. Kenapa? Karena kita salah menafsirkan. Memang sih betul, tetapi kurang utuh. Kalau Anda membaca Alkitab minggu lalu, 3 minggu lalu yang saya sudah terangkan, saya memang harus ulangi lagi kembali. Kenapa Bapak Ibu saya suka untuk mengulang-ulang? Sebab karena ini adalah dasar kekristenan. Bila mana dasar-dasar kekristenan itu dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Seorang raja loh berkata begitu, itu Raja Daud. Ditulis di dalam kitab Mazmur, Mazmur yang ke-11 ayat yang ke-3. Baca nanti di rumah, catat aja. Kadang ngeliatin saya khotbah, senyum, manggut-manggut, nggak tahu ngerti atau tidak.
Ada nggak catat? Hebat semuanya, hafal langsung. Bapak Ibu, saya sudah 36 tahun kalau tidak salah. Bertobat, berapa minggu kemudian saya sekolah teologi, 2 tahun saya lulus. Lalu saya diutus ke Kalimantan, sampai 36 tahun. Jadi bagi orang Kristen, saya melayani Tuhan sudah hampir 32 tahun, 33 tahun di Jakarta sebagai komsel, sebagai PKS. Dan saya tiap hari mesti catat, bikin renungan, saya baca, saya meresapi, saya belum memahami. Jangankan 100%, 10% pun belum. Sebab Alkitab itu unik, firman Tuhan itu unik, yang gak bisa kita patok. Karena dia sifatnya hidup. Hari ini dia merah, besok dia bisa hijau. Nah kita mesti ngerti merah dan hijau itu dia sedang bicara apa. Kalau kita cuma hanya tahu Yesus doang, lalu kita senang, saya akan berkata, mau jadi apa kekristenan seperti itu? Jadi apa? Jadi amsyong. Tahu amsyong? Dipukul tuh amsyoa. Ya, mesti banyak baca, kurang ngerti mesti direnungkan. Nah ini kita mesti bahas itu. Ya, maka itu ditulis itu. Ya, Efesus pasal kedua ayat 4 sampai dengan 7. Di situ dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu dihidupkan kembali. Pada mulanya manusia itu jatuh dalam dosa, sudah mati, hilang. Ya kalau dulu ya kita tahu karena kita orang Kalimantan sering dengar orang hilang di laut. Saya di Padang Tikar berapa kali lihat orang jatuh dari bagan, hilang. Mati kan? Lalu dicari-cari ke laut. Ada yang udah seminggu, mati belum tahu lah ya. Pokoknya hilang, dicari gitu. Begitu temu, udah kayak mayat tapi masih ada nafas. Lalu dibawa, naikkan ke kapal. Namanya apa? Sudah ditemukan, berarti sudah diselamatkan. Lalu ditolong, hidup kembali. Nah itu loh bicara Anda dan saya, kata selamat itu dihidupkan kembali. Tuhan temukan kita dari terhanyut di laut kehidupan ini. Ya dibawa oleh gelombang gelora kehidupan ini. Kemudian Tuhan datang lihat-lihat satu persatu diangkat masuk ke namanya apa? Kapal kasih karunia. Masuk ke dalam kasih karunia itu kapalnya. Medianya. Kalau sudah masuk ke dalam kira-kira sampai tujuan enggak? Sampai enggak? Kapal kasih karunia itu namanya Kristus. Maka itu dikatakan kamu telah dihidupkan kembali oleh karena kasih Tuhan. Engkau hidup di dalam Kristus. Maka di mana Kristus berada, engkau berada. Engkau ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kamu. Kayak apa ya? Dalam Kristus, Kristus dalam kita. Ini bahasa-bahasa begini kadang-kadang kita kurang memahami. Ini semua bahasa metafora. Artinya kalau kita mendapatkan perjanjian, seluruh keberadaan kita sudah di dalam rengkuhannya. Dan dia bukan hanya merengkuh, tapi dia meresap ke dalam diri kita. Artinya kita terjadi namanya apa? Asimilasi. DNA kita, seluruh keberadaan kita sudah berubah. Dia ada dalam diri kita. Maka kita pasti bisa menjadi serupa dengan dia. Perjalanan hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Tidak perlu kita punya rambut panjang. Tidak perlu kita pakai baju yang panjang. Jadi serupa dengan Kristus kelihatannya. Itu memang biasanya drama. Ya, kalau drama kan begitu tuh. Ya, pakai bajunya yang putih, pakai rambut yang panjang. Wah, kalau disalibkan pakai mahkota. Tapi walaupun kita bisa tiru seperti dia, kita tetap tidak seperti dia. Kan kadang-kadang ada bintang film. Kadang-kadang ada pemain bola yang hebat. Saya tidak tahu Madonna atau mana? Ya Madonna ya. Atau yang zaman dulu siapa itu? David Beckham ya? Ya, Beckham ya. David itu kan pemain bola tuh. Wah, semua tiru gayanya. Ya, atau Michael Jordan. Wah, ahli apa? Bulu tangkis kan ya?
Aku mau tahu dulu ya. Basket. Oh, tiru seperti dia. Anda pakaian seperti dia, lalu jalan seperti dia, rambut seperti dia. Kira-kira kalau Anda ditaruh lapangan, bisa nggak main bola seperti dia? Bisa nggak? Bisa amsyong. Itu bola begitu dilempar bukan masuk lubang, langsung lompat ke pagar orang. Kita bisa tiru tapi kita nggak bisa jadi dia. Kok dia bisa seperti itu? Karena dia berlatih sampai dia jadi seperti itu. Nah, kita kalau mau jadi serupa dengan Yesus, kita juga tidak bisa. Oh, nyanyinya sampai mulutnya doel. Sampai matanya, air mata satu ember. Tetap tidak bisa kalau Yesus tidak dalam kamu. Satu hari Michael Jordan bilang sama Jack, kamu kan main musik, kurang keren, hanya di gereja. Coba kamu seperti saya, nanti kamu main bola dibayar 1 triliun kontrak 1 tahun. Bisa nggak? Nggak mungkin. Tapi Michael Jordan bilang, bisa Jack. Saya mati, lalu roh saya masuk ke dalam kamu, tiba-tiba kamu berubah seperti saya. Maka engkau seperti saya ada di dalam kamu. Bisa nggak kamu begitu main bola? Bisa, bukan kamu yang main, tapi Michael Jordan yang main di dalam kamu. Kalau itu bisa begitu, itu kan baru cerita. Tetapi Yesus adalah kepastian, bukanlah cerita. Dia adalah kebenaran. Itulah sebab dia berkata, engkau hidup bukan lagi kamu seorang diri yang hidup. Aku hidup di dalam kamu. Karena itu kamu perlu kerjakan apa? Kerjakan apa? Iman. Coba baca kitab Galatia pasal 2 ayat 19-20. Kamu hidup, kita hidup bukan kita seorang diri yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga sekarang aku hidup dalam daging, hidup oleh iman kepada Anak Allah. Siapa yang mau hidup di dalam Yesus sehingga Yesus di dalam dia? Kamu kerjakan iman. Pertanyaannya, datang dari mana iman? Dari mana datangnya cinta? Dari kaki naik ke dengkul. Dari mana datangnya cinta? Hah? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya iman? Dari kebenaran. Itulah sebabnya iman membeli kasih karunia. Kasih karunia mendapatkan keselamatan. Tuhan berkata, kerjakan keselamatan, bukan engkau yang kerjakan. Sebab aku yang mengerjakan di dalam engkau. Catat pulang di rumah dibaca. Filipi pasal 2, 12, 13. Maka engkau kerjakan, jangan berbantah-bantah. Supaya engkau tidak bernoda dan tidak beraib. Supaya engkau didapatkan tak bercelah. Diibaratkan kalau kita sudah diselamatkan, tinggal di dalam bahtera Kristus. Kalau Anda naik pesawat menuju Jakarta, saya nggak sebut nama pesawatnya, nggak enak. Pilotnya bilang begini, saudara para penumpang sedang berbahagia, dia nggak boleh shalom, nggak ada. Belum pernah saya dengar. Para penumpang berbahagia bersama saya, pilot di kokpit berbicara. Pilot hari ini adalah Pendeta Markus Tony Hidayat. 40 tahun saya menjadi penerbang. Badai apapun saya sudah menghadapi. Dan belum pernah terjadi kecelakaan. Kalau mengalami turbulen biasa. Tapi selalu selamat. Hari ini kita sedang menuju Jakarta. Kita akan memakan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Dengan penjelajah ketinggian 36.000 kaki. Beberapa menit ke depan ada sedikit awan.
Tapi tidak masalah, itu sudah biasa buat saya. Pastikan kita akan mendarat di Jakarta dengan selamat. Anda rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya gimana naik di atas pesawat itu? Langsung otaknya pergi apa? Soto Bang Benong, Taman Mini, Ancol, mana lagi? Naik kereta cepat, naik MRT. Pokoknya semua ada di otak. Wih, tenang. Betul nggak? Enggak stres kan? Coba kalau yang ngomong begini. Hari ini Anda bersama saya pilot pendeta Markus Tony Hidayat. Katanya penerbangan kita memakan waktu 1 jam 15. Itu katanya. Itu katanya. Saya nggak tahu. Ketinggian derajat kita 36.000 kaki itu pun katanya. Sebab karena saya hari ini baru pertama kali membawa pesawat. Belum pernah diuji. Terus Anda sudah di atas terbang 36.000 kaki. Tapi selama beberapa menit nggak sampai 1.000 kaki. Anda rasa gimana? Masih bisa pikirkan Taman Mini nggak? Masih bisa pikirkan tentang soto Madura nggak? Masih bisa pikir tentang Ancol nggak? Lupa semuanya, yang ada apa? Bahasa roh itu semua. Ura bahasa katakara, hinala bahasa katara. Apa? Karena takut jatuh kan, stres kan? Betul nggak? Jadi pesawat apa yang Anda numpang? Yang ditentukan oleh pilot. Beda. Kalau yang dikatakan Alkitab bahwa engkau telah diselamatkan di dalam Kristus, maka engkau ada di dalam Kristus. Diibaratkan pesawat, Anda akan dibawa sampai kepada tujuan. Sesungguhnya orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia harusnya apa? Damai. Tapi saya berikan satu analoginya. Contohnya kalau pesawat yang kita naik sudah terbang nyaman. Kita santai semuanya. Asik pikirannya kita tuh sampai Jakarta. Karena pilotnya memang pengalaman. Terus tiba-tiba Anda iseng. Buka jendela ngintip-ngintip. Jadi apa nanti? Jadi almarhum. Betul gak? Siapa suruh kamu buka jendela? Mana lebih baik, naik pesawat atau tidak naik pesawat? Kalau tidak naik pesawat kan tidak ada ancaman, betul nggak? Nggak ada ancaman. Begitu Anda naik pesawat, berarti Anda harus ikuti seluruh hukumnya. Hanya diam, nggak boleh lagi Anda buka-buka jendela. Demikianlah di dalam Tuhan. Begitu kita diselamatkan, kita ada di dalam Kristus. Perjalanan batra kehidupan, dia pasti sampai kepada rancangan Allah. Yaitu kemuliaan, keserupaan dengan Tuhan dan kemuliaan. Tapi kalau kita di dalam batra kehidupan, kita iseng-iseng keluar dari Kristus. Keluar dari kebenaran. Kita coba-coba main-main dengan kebenaran. Apa yang akan terjadi? Alkitab katakan kalau kita sudah mengecap kasih karunia Allah dan mengerti tentang hari ini dan akan datang, sengaja keluar dari kebenaran, maka tidak ada lagi pengampunan. Itu kadang-kadang saya suka bicara begini, tapi ini hanya merupakan satu statement aja ya, bukan pengajaran. Memang lebih baik tidak jadi orang Kristen. Ada harapan untuk diselamatkan. Om istri saya, dia nggak Kristen, ditawarin nggak mau. Udah usia tua, udah mau mati, dia panggil saya minta dibaptis, selamat langsung ke sorga. Tetapi ada begitu banyak Kristen yang bisa khotbah, udah bisa sana bisa sini, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa, enggak mau bertobat lagi. Nah, kan begitu. Kenapa dia keluar dari kebenaran? Sebab karena Alkitab katakan kalau dia sengaja keluar dari kebenaran, dia tidak lagi mempunyai niat untuk kembali lagi. Bukan karena dia tidak ada kesempatan. Memang hukum ini mengikat. Baca saja kitab Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Bila mana kita sudah mengecap kasih karunia, sesungguhnya kita
masih sengaja melakukan kesalahan, keluar dari kebenaran, diibaratkan kita telah menyalibkan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka tidak ada lagi pengampunan. Bahaya nggak? Bahaya. Oh kalau gitu aku nggak mau jadi Kristen, pastor. Tunggu aja nanti mau mati baru terima Yesus. Iya kalau kamu tahu kapan mati. Lagi makan ikan tahu-tahu kena duri mati nggak sempat terima Yesus gimana? Neraka dong. Ya, jadi yang benar bukan soal Kristennya terima Yesus atau tidak terima. Yang terpenting adalah apa? Kerjakan keselamatan itu. Artinya kerjakan iman. Apa yang dikerjakan? Kebenaran. Bilang kebenaran. Kebenaran. Nah kita lihat. Begitu kita kerjakan kebenaran, maka kita akan bertumbuh bersama apa? Pertumbuhan kasih karunia. Sebetulnya waktu saya sudah selesai. Tapi izinkan saya selesaikanlah malam ini ya. Kita baca, apa itu kasih karunia Bapak Pendeta? Kita pinjam dulu ya beberapa ayat dari Paulus menasehati muridnya namanya Titus. Mari Bapak Ibu bersama saya, Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 berkata demikian. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu di ayat yang ke-11. Kasih karunia menyelamatkan kita sudah nyata. Tak usah kita bantah, tidak usah lagi kita mempersoalkan. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaatnya atau muridnya namanya Titus. Tetapi yang kita perlu tahu detailnya dari kasih karunia itu apa. Nah sekarang saya bacakan ada 3 ayat. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dari 3 ayat ini Bapak Ibu, ayat yang pertama ayat 11 itu, ayat 4 ayat maksud saya. Ayat ke-11 mengatakan kasih karunia itu sudah nyata. Ya, sudah nyata dan tidak perlu kita bahas. Tetapi yang perlu kita tahu, kasih karunia itu bertumbuh maksudnya apa? Dari pembacaan 3 ayat dari 12 sampai dengan 14, saya konstruksikan menjadi 3 bagian. Nah, ini 3 bagian seringkali kita dengar. Yang pertama ayat ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Mendidik kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan apa? Keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang. Dan itu diistilahkan dalam teologianya dibenarkan. Dibenarkan. Bapak Ibu, apa yang harus bertumbuh dalam kasih karunia? Apa yang bertumbuh? Bertumbuh dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, maka kita dimerdekakan. Kalau kita dimerdekakan, maka kita akan bertumbuh. Saya ingat di Jakarta, rumah saya tanam belimbing sayur. Saya suka makan belimbing sayur, di pohonnya biasa makan nasi, cabai, dan belimbing sayur dengan ikan asin. Waktu usia saya masih 20-an. Tapi waktu saya tanam belimbing itu masih kecil suka jatuh. Istri saya berbaik hati. Dia pasang satu kayu lalu diikat belimbing pohonnya. Tertunjang di kayu. Tegak berdiri. Apa yang Anda tahu tentang itu? Ikatan dia pakai kawat. Benda mati bukan aktif. Sedangkan pohonnya benda hidup. Dia akan terus berproses tumbuh. Ketika dia besar,
tapi sini kecekek. Lama-lama bagian sini kecil. Kalau kena angin nyaris patah. Nyak melihat seperti itu, langsung ada di referen pelepasan. Ya kan, kebenaran yang memerdekakan, dipotong dia punya besi, dia sudah bisa tegak sendiri. Lama-lama yang kecekek itu dia ikut berproses tubuh, lama-lama jadi besar juga. Nah, seperti itulah yang dikatakan, kamu mau bertumbuh kasih karuniamu, dibenarkan. Artinya apa? Dididik, didisiplin, diajar supaya kamu terus dibenarkan sehingga kamu bijaksana, adil di dalam segala hal. Tidak coba-coba lagi melakukan sesuatu yang tidak benar. Sebab karena kita sudah dibenarkan. Kita tidak cari pembenaran, tapi kita dibenarkan. Itu yang harus bertumbuh. Bapak Ibu, saya ajak untuk berpikir sejenak. Lebih banyak orang dibenarkan atau cari pembenaran? Coba berpikir, enggak usah jawab. Ya, enggak usah jawab. Berpikir aja. Terus kasih tahu sama sampingnya. Kayaknya orang yang seperti itu aku sih kenal. Suka cari pembenaran. Ya, tidak usah tunjuk siapapun, bilang aku kenal orang itu. Ya Pak ya. Nah, kalau kita masih suka cari pembenaran, bukan dibenarkan, artinya kita belum bertumbuh dalam kasih karunia. Ada sesuatu yang bermasalah. Jangan-jangan kita terikat dengan dunia. Oke? Dan yang kedua, ya, yang kedua dikatakan di ayat, langsung saya lompat ayat yang ketiga 14 dikatakan nih. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang kasih karunia adalah justification dan yang kedua adalah sanctification, dikuduskan. Jadi kita dikuduskan tidak bisa sekali. Hendaklah engkau senantiasa dikuduskan terus menerus mencapai keserupaan Kristus. Karena itu saya bilang, lihat Yesus jangan cuma ada di drama. Ya namanya drama juga dibuat bagus-bagus. Ya kan? Wah, darahnya menetes. Pakai duri. Wih, seram. Ya, kita kan, tapi jangan seperti itu. Kita mesti lihat Yesus saat waktu dia disalibkan darahnya tercucur. Kadang-kadang kita lihat drama, Yesus cuma bisa menyembuhkan, bisa memberkati, bisa say haleluya, say shalom dan sebagainya. Nggak salah, tapi tahukah Anda kapan Yesus terakhir Anda lihat? Walaupun kita tidak lihat secara de facto. Tapi kita tahu, kita bisa lihat secara de jure. Kita nggak pernah lihat secara de facto. Dia 2000 tahun lalu. Tapi Alkitab tulis dan semua secara de jure dan tetap de facto. Dan terakhir dia ada di atas kayu salib. Berdarah-darah. Harus dia seperti itu. Maka kalau kita menyembah Tuhan melihat dia itu, niscayalah kita akan tetap dikuduskan terus menerus seperti dia. Karena waktu kita melihat dia, kita bisa merasakan dia, maka kita akan menerima namanya impartasi. Pernah lihat Yesus? Ya, pernahlah pastor di hari Paskah. Ya, betul hari Paskah. Tiap kali peragaannya pasti Yesus disalibkan. Satu cerita dari teman saya, entah benar atau tidak. Paskah ada drama, Yesus disalibkan. Dicari orang yang serupa. Sulit memang. Ketemu seorang mantan preman. Mirip dengan Yesus. Maka dijadikan figur Yesus. Disalibkan. Biasanya kalau ada Yesus mau disalibkan pikul salib. Tentu akan ada siapa? Para prajurit Romawi. Yang dicari tentu yang kekar-kekar. Pas yang kekar-kekar ini juga mantan preman. Sehingga drama dimulai. Yesus memanggul salib jalan tertati-tati. Krip daripada drama jelas. Cambuk mencambuk biasa. Tapi bukan ke orangnya. Ke lantai. Bunyi dengan sound system yang mendengar. Drung! Wah, semuanya kaget. Yaitu sandiwara. Jalannya waktu tiba-tiba prajurit ini lupa kripnya
apalagi lanjutannya. Sementara Yesus sudah disalibkan. Bingung dia. Pukul kan gak mungkin. Lalu dia membuat skenario sendiri. Diludahi sama dia. Keren. Begitu diludahi. Satu kali Yesus masih bisa bertahan. Tapi geram, namanya mantan preman. Lalu karena rame-rame prajurit ini meludahi dia. Giliran sekarang Yesus ludahin kembali. Waduh, heboh itu dramanya. Jemaat bertanya, ini dari naskah apa? Kitab apa? Karena diludahi kembali, Pak Bu. Ini prajurit tidak habis pikir. Dia tabok saja Yesus ya. Ya karena disalib ya gak bisa lawan. Rame-rame gebukin dia. Mantan preman kembali lagi. Ya kan? Digebukin. Lalu Yesus ya dalam keadaan tak berdaya. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka sangat mengerti apa yang diperbuat. Bapa, aku tidak tahan. Roh dan jiwaku kepadamu aku berserah. Nanti 3 hari kemudian bangkit. Aku bikin perhitungan. Hancur itu drama. Itu kata teman saya. Mungkin cerita dia nggak ada di dalam kejadian. Tapi Anda kira seperti itu lucu ya? Kadang-kadang menceritakan kita. Yesus tidak mati di dalam diri kita dan menghidupkan kita. Dia hanya ada di dalam cerita. Tapi Yesus kalau mati hidup kita, maka kita memerankan diri kita seperti Yesus. Kesakitan apapun, satu kalimat. Mereka yang melakukan itu karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena kita dikuduskan terus-menerus menjadi serupa dengan dia. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Apalagi mengalami asimilasi. Kalau kita dikuduskan maka kita bisa melihat Allah. Penglihatan itulah yang akan membawa kita kepada asimilasi. Tahu asimilasi? Asimilasi tetap tidak sama dengan asi. Ya, asimilasi itu walaupun ada asi, ada milah, tapi tetap tidak sama. Ya, ini adalah penyatuan antara Yesus dengan kita. Itu yang kedua, namanya sanctification, dikudus. Yang ketiga, yang terakhir, itu ada pada ayat 13. Kita baca, pemusik boleh ya maju, waktunya kemakan lagi sama saya. Yang 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan ini klimaknya. Ketika kita dibenarkan karena kita mau dimuridkan, mau didisiplin, mau dididik. Kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu murid kok. Apa itu murid? Disciple. Apa itu disciple? Disiplin. Bilang sama sampingnya, didisiplin. Supaya apa? Supaya menjadi benar. Kalau sudah didisiplin benar apa? Baru dikuduskan. Kalau sudah dikuduskan apa? Kita akan menjadi serupa dengan dia. Lalu apa? Dimuliakan. Kalau kita sudah dimuliakan Bapak Ibu, saya ambil contoh. Satu hari kalau Anda didaftarkan jadi presiden, calon presiden. Terus Anda dibilang begini, gak apa-apa. Kendati pun Anda sudah daftar calon presiden, tapi pasti jadi pemenang. Gimana rasanya? Bertanding tapi kita pasti menang. Kalau bisa diatur seperti itu, ada gak di dunia? Gak ada kali ya. Betul gak? Tapi ini kan berandai-andai. Anda daftar. Begitu pemilu selesai, Anda keluar jadi pemenang. Kalau bisa. Nggak mungkin sebetulnya. Tetapi kalau kita di dalam Yesus dimuliakan, kata dimuliakan apa? Berarti Yesus sudah di dalam kamu. Dia mulia, kita ikut mulia. Dan apa yang akan dikerjakan oleh dia di dalam diri kita, itu pasti tercapai. Karena bukan kita kerjakan, karena dia yang mengerjakannya. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya kita disebut apa?
lebih dari pemenang. Karena dia sudah menang dari maut, dia menang dari penderitaan, dia menang dari pencobaan, dia menang dari kematian. Karena kita di dalam dia, maka Anda dan saya lebih dari pemenang. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Dimuliakan, hidup penuh dengan pengharapan. 3 hal harus bertumbuh. Pertama apa? Bertumbuh dibenarkan. Yang kedua apa? Bertumbuh disucikan di atas kayu salib. Kalau Yesus menyalibkan diri, salibkan diri. Yang ketiga apa? Dimuliakan, menjadi serupa dengan Dia. Itulah kasih karunia mencapai kemuliaan pada rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya sudah menyelesaikan sesi yang kedua. Pada minggu berikutnya pas giliran saya berkhotbah, masih ada sesi yang ketiga. Sampai kita mengakhiri tahun 2023. Saya tidak tahu, pada saat Tuhan bicara sama saya tentang tema Natal dan tema tahun depan. Dan justru tema seperti itu, nyaris saya menggunakan kata nyaris, seperti tema yang ada secara nasional. Artinya Tuhan bicara sama kita. Dan mereka juga meletakkan hal sama. Pada akhirnya dan ujung-ujungnya, tahun 2024 ada banyak peristiwa yang menegangkan. Dunia tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya Anda dan saya tidak seorang diri yang hidup. Kristus ada di dalam kita. Bangunlah iman kita selalu melihat Yesus telah menyelesaikan masalah. Yesus telah menyelesaikan masalah bangsa kita. Jikalau Bapak Ibu masih punya persoalan, dengar baik-baik. Ada pengharapan. Kalau Anda punya sakit penyakit, kata dokter, sulit untuk disembuhkan, bilang kepada dirimu, ada pengharapan. Kalau dalam pekerjaanmu ada persoalan yang sulit diselesaikan, dunia mengatakan mustahil, bilang ada pengharapan. Kalau rumah tanggamu menghadapi goncangan, mustahil untuk diselesaikan, bilang ada pengharapan. Hari ini kita masih belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Yang terpenting bukan putus asa, bilang ada pengharapan. Siapa yang punya pengharapan bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan.